Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Adipa Official. Kali ini kami berada di pabrik sendal One Love yang beralamat di Jalan Sambong Jaya, nomor 31, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Baik, untuk kelanjutannya ikuti kami terus dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sepatu adalah salah satu jenis alas kaki yang berfungsi untuk melindungi keseluruhan kaki. Sendal adalah salah satu model alas kaki yang terbuka pada bagian jari kaki atau tumit pemakainya. Sendal dan sepatu merupakan salah satu kebutuhan laki-laki maupun perempuan yang sangat penting dan tak hanya sebagai alas kaki saja, melainkan juga sebagai salah satu item pendukung penampilan untuk tampil lebih menarik. Sendal sepatu kini hadir di pasaran dalam berbagai model yang unik, menarik, hingga sport dengan tentunya memperhatikan kenyamanan dalam berjalan, berlari, dan memiliki berbagai jenis. Kini telah hadir merek dari Tasikmalaya bernama One Love. One Love adalah produk lokal karya anak bangsa yang berani memberikan jaminan awet, nyaman, harga bersahabat, variasi sangat banyak, dan juga didukung dengan garansi produk selama 2 bulan. Pembuatan namanya tuh pola. Ini gambar pola secara manual ya. Nah seperti ini. Setelah membuat pola, ini nanti dikumpulkan. Kita lanjut lagi ke sana yuk. Jahitan bagian upper yang tadi udah dibuat pola kan. Nah setelah ini jadi, maka kita kesini sekarang teh. Ini namanya upper. Setelah upper dibuat seperti ini, nanti ada bagian lagi administrasi yang akan memberikan tugas ke belakang, namanya ditarik. Di sini kita tarik. Nah ini dia proses, namanya proses tarik. Seperti ini. Nah ini namanya proses tarik atau nempel ya. Nah ini tadi contohnya nih uppernya ya, upper yang udah dijahit. Nanti dia tuh akan ditempel menggunakan sol. Ini namanya sol. Sol ini udah jadi, mereknya di sini ada One Love. Tapi untuk yang itu diproduksi di sini juga. Kalau yang ini kita produksi udah beli, alias kita pesan ke sebuah perusahaan, namanya perusahaan khusus pembuatan namanya Outsole. Itulah. Kalau yang ini, kalau sebagian ada diproduksi di Tasik, tapi sebagian besar ini di kota-kota seperti Bandung untuk produksi solnya. Nah seperti ini. Nanti setelah ini ditempel, biasanya nanti masuk open gini. Nah masuk open seperti ini, nanti akan dipres. Itu ada alat press. Ini semuanya serba manual, handmade. Jadi di open di sini untuk mengeringkan lem-lemnya ya? Ya betul. Kita menggunakan lem bakar, ini salah satunya produk yang udah jadi seperti ini. Nanti udah jadi, langsung nanti dibawa ke sana seperti tadi kita bagian finishing dicek satu-satu seperti itu. Nah kalau yang ini beda lagi. Kalau yang ini tadi bagian pola udah, lalu dijahit. Setelah dijahit, ini semuanya pembuatannya secara manual seperti ini. Nah ini pembuatan, kalau yang tadi kita beli jadi, kalau ini dibuat secara manual seperti ini gitu. Oh, jadi hanya segitu ya Kak proses-proses? Prosesnya simple banget seperti ini. Dibuat secara manual oleh tenaga-tenaga profesional. Ini rata-rata udah pengalaman semua. Jam terbangnya ini jam terbang udah kelas atas lah. Ini biasanya mengerjakan brand-brand nasional yang terkenal gitu. Nah jadi di Tasikmalaya itu terkenal dengan para pengrajinnya, mulai dari sendal, tas juga gitu. Ya tadi Kak saya mau bertanya untuk pempublikasiannya, untuk penjualannya itu di sekitar Tasik atau? Kalau untuk produk One Love itu kita udah masuk ke nasional, tapi kita menggunakan sistem marketingnya namanya keagenan. Jadi kita tersebar mulai dari Surabaya sampai ke Aceh, udah ada agen-agen kita untuk memasarkan produk One Love ini. Untuk penjualannya apa dijual secara manual atau ada jual online juga? Kita itu ada 2 jenis marketing.
yaitu online sama offline. Online kita garap, offline juga kita kerjakan. Apalagi untuk masa pandemi ini kita memang lebih memprioritaskan ke online-nya gitu. Jadi memang menambah keuntungan lagi ya Kak, kalau dua-duanya digarap. Iya betul. Kalau ada 3 jenis marketing pun kita garap gitu. Mungkin sudah cukup. Makasih ya Kak. Oke. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama kami dari Pramuka Adifa SMK Bina Putra Nusantara. Sebelumnya perkenalkan nama saya Silvana dan ini rekan saya Rian. Di sini saya akan mewawancara Bapak tentang seputar di pabrik sendal ini. Langsung saja ke pertanyaannya. Oke Pak, baik kita mulai dari awal dari sejarahnya. Untuk yang pertama, perkenalkan nama Bapak siapa dulu? Oke, kalau nama saya Ari Susanto. Aslinya orang mana? Aslinya kalau saya orang Jawa. Kamerdok. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Gitu. Untuk pertanyaan pertama itu seputar sejarah ya Pak. Sudah berapa lama pabrik sendal ini dimulai? Kalau untuk pabrik sendalnya sebenarnya udah lama, tapi kalau untuk brand One Love-nya itu baru sekitar 4 tahun. Sekitar 4 tahun. Saya juga lupa tahun berdirinya. Tiba-tiba hadir aja gitu. Kalau Bapak sendiri mulai bekerja di sini sejak tahun berapa? Sudah berapa lama? Kalau saya berarti ya selama ini berdiri gitu. Oh, jadi dari Sejak awal, betul. Jadi bisa dibilang ikut merintis perusahaan ini ya Pak? Oh iya. Ini bosnya Mas. Oh. Saya awal merintis. Iya. Untuk produk apa saja yang diproduksi di sini? Kalau di sini kita produksinya sendal seperti ini, sama sepatu-sepatu juga gitu. Terutama seputar alas kaki. Untuk mengenai produk itu Kak, kira-kira dari sekian banyaknya produk, ada gak produk yang spesial gitu yang harganya mahal atau bagaimana? Atau sama semuanya? Kalau harga kita relatif sama ya, tetapi kita itu memproduksi mana yang paling best seller kita repeat produksi gitu. Contoh seperti produk ini, belum tentu yang ini akan best seller untuk bulan ini, maka kalau udah nggak best seller kita ganti model baru gitu. Gitu. Jadi mengikuti zaman aja ya Kak. Jadi tren pasar gitu sih. Oh iya. Untuk pertanyaan kedua, berapa jumlah orang yang bekerja di sini? Di sini kurang lebihnya kalau di total semua ya. Kalau untuk di sini sendiri itu kurang lebih sekitar 35. Tapi kan di sini sistem kerjanya itu sebagian dibawa pulang. Jadi kurang lebih hitungannya mungkin sekitar 50 ya. 50 lah kurang lebihnya. Seperti itu. Untuk segi pekerjaannya ya Kak, kan di sini banyak orang. Berapa lama bekerjanya dalam satu hari? Kalau sehari kita berangkat pekerja itu rata-rata jam 8 pagi. Pulang itu biasanya kalau yang nggak ngelembur itu jam 5, tapi kalau ngelembur biasanya sampai jam 10 malam. Iya. Kalau dalam keadaan sekarang ya Kak, dalam situasi pandemi ini, mungkin dari segi pendapatan, apakah ada penurunan atau bagaimana pada saat pandemi ini? Kalau itu ya kita tetap mengalami, cuma kita coba mencari siasat juga nih supaya bagaimana stabil. Karena saya pikir semakin banyak orang yang ibaratnya menurunkan kapasitas produksi, itu ada kesempatan kita untuk menaikkan kapasitas produksi. Walaupun kalau dibilang dari new normal atau waktu normal ya tentu berbeda, karena bahan baku juga pengaruh, dari sulitnya bahan baku, yang kedua harganya naik juga, seperti itu. Udah mungkin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
Baik, jadi seperti inilah kegiatan-kegiatan kita dalam melihat bagaimana prosedur pembuatan sepatu-sepatu. Dari sekian banyaknya prosedur-prosedur pembuatan yang ada di sini, dari mulai tahapan awal sampai tahapan akhir, ternyata memang pembuatannya cukup sulit ya. Jadi kita harus mengapresiasi dan menghargai bagaimana para pekerja untuk membuat sepatu-sepatu sebagaimana yang diinginkan oleh konsumen-konsumen. Untuk pesannya ke depannya, kita sebenarnya harus lebih mempublikasikan lagi bagaimana kerajinan-kerajinan lokal. Karena jika bukan kita sebagai generasi muda yang memajukan dan mempublikasikan lagi kerajinan-kerajinan lokal, siapa lagi? Jadi kita harus tetap semangat dan terus berkarya lebih lanjut lagi. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nantikan episode ngulisik selanjutnya. Salam Pramuka. Bye-bye.